langsung mengajak dia pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba orangnya melongo begitu kan. Waduh, ternyata ada, oh saya salah, oh Bu Suli salahin. Ternyata dia tidak mengenal bahasa Indonesia. Ternyata dia orang Filipina misalnya. Jadi orang Filipina, orang itu orang Filipina itu cenderung mirip dengan orang Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita berbicara tentang makna, maka tadi pada saat kita berbicara yang terpenting adalah bahasa yang kita gunakan sama dengan bahasa yang dipakai oleh lawan bicara. Jadi seperti itu ya. Kemudian tuturannya tentunya harus dapat berjalan dan saling difahami, itu seperti itu. Agar maknanya bisa difahami juga. Kemudian kita lihat di dalam kajian semantik kita bicara salah satu topik tentang jenis makna. Kalau kita bicara jenis makna, banyak sekali yang nanti akan dibahas satu-satu. Ibu hanya menjelaskan global ya. Jenis makna ada makna leksikal, makna gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal ini berarti makna leksikal ini kita bicara makna kata begitu ya. Tadi makna kata makan, termakan, dimakan, pukul, memukul, dipukul, dan seterusnya. Jadi makna secara leksikal. Kemudian makna secara gramatikal berarti kita menghubungkan kata tersebut dengan kata lain dalam kalimat. Artinya apa? Artinya makna kata secara gramatikal kita tidak lagi bicara tentang leksikal, tetapi bagaimana kata tersebut dimaknai secara umum dengan kalimat yang ada. Misalnya orang itu makan apa? Alih-alih terima orang itu korupsi misalnya. Orang itu makan mohon maaf. Misalnya makan kalau dia mah ini bahasa sehari-hari ya, kalau dalam situasi tidak formal. Wah, dia mah semen aja dimakan, misalnya begitu kan? Dia mah semen aja dimakan. Nah, secara logika kita akan berpikir, lah mana mungkin orang memakan semen, begitu kan ya? Secara leksikal ada kata semen, ada kata makan. Nah, makan semen itu adalah frasa. Nah, tetapi tentunya makna makan semen itu tentunya tidak bisa kita tafsirkan secara leksikal satu demi satu maknanya. Nah, makna seperti itu haruslah kita dekatkan dengan kalimatnya. Oh, berarti kalau dimaksud dengan makan semen itu maksudnya adalah korupsi misalnya. Orang itu suka terima amplop misalnya. Ya kan? Misalnya sudah menyatakan, tetangga saya suka terima amplop itu. Nah, apa yang dimaksud dengan terima amplop? Tentunya yang dimaksud dengan terima amplop itu amplop tidak secara leksikal, begitu ya. Tapi kita harus mendekatkan secara gramatikal. Jadi dalam kalimat, ternyata terima amplop itu artinya terima Terima upeti, terima sogoan gitu ya. Nah, itu kita bicara soal makna. Jadi makna tidak hanya secara leksikal, tapi ada gramatik, ada konteks juga dihubungkan dengan situasinya. Kemudian ada makna referensial dan non referensial. Ini berhubungan dengan referensi. Misalnya referensi makna mata dan sebagainya. Ini referensial dan non referensial. Kemudian denotatif dan konotatif. Ibu yakin denotatif dan konotatif bukanlah hal yang baru. Pasti sudah pernah tahu kalau denotatif kita bicara makna sesungguhnya, konotatif kita bicara makna kias, begitu ya. Nah, kata-kata yang nantinya akan kita bedah dalam semantik. Kalau denotatif misalnya makna sesungguhnya, misalnya kata bunga misalnya begitu ya. Kata bunga, makna denotatif adalah tadi bagian tanaman yang ada di atas batang misalnya, itu adalah bunga. Tapi pada saat kita menyatakan bunga desa misalnya, nah mana bunga desa tentunya kita sebut sebagai frasa, bukan kata. Nah, frasa bunga desa atau bunga desa atau kembang desa ya, makna bunga desa tentunya maknanya konotatif. Bunga desa itu artinya gadis yang paling cantik lah di desa itu, begitu ya. Nah, itu kita akan bicara tentang makna konotatif. Kemudian ada juga makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ini kita bicara tentang konsep sebetulnya. Konsep apa yang ada di dalam kata tersebut. Jadi misalnya kata makan, apa konsep makan? Apa
konsep pulang, misalnya apa konsep marah. Nah, itu adalah makna konseptual. Kemudian asosiatif berarti mana yang bisa dipertukar tempatkan. Nah, ini semua aduh mohon maaf Ibu minum dulu ya. Ini semua nanti akan kita bahas pada minggu depan dan seterusnya begitu ya. Kemudian ada makna kata dan ada makna kata. Nah, istilah ini biasanya lebih spesifik dia. Kemudian idiom dan peribahasa. Idiom peribahasa ini cenderung kepada makna konotatif sebetulnya dia ya. Jadi idiom, peribahasa, berakit-rakit ke hulu misalnya itu adalah senang-senang, kemudian ada peribahasa. Jadi ini semua berhubungan dengan makna-makna yang nanti akan kita bedah dalam pertemuan minggu depan dan seterusnya. Nah, dalam kajian semantik juga kita bicara selain tentang makna kata juga relasi makna. Relasi itu artinya hubungan. Jadi relasi makna itu adalah hubungan antara satu makna dengan makna yang lain. Hubungan satu kata dengan kata yang lain. Nah, minimal kalau kita bicara relasi makna, maka yang muncul adalah istilah sinonim, antonim, ya, polisemi, banyak makna dia. Homonim, homonim, homofon, ya, homograf, ya, ada homonim, ada homonimi, begitu. Ada hiponim, ya, ada ambiguitas, ya, atau ambigu, sama ya, atau redundansi. Nah, kalau sinonim, ada yang tahu apa itu sinonim? Persamaan kata, Ibu. Apa, Mbak? Sinonim? Persamaan kata, Bu. Iya, persamaan kata, Bu. Betul, persamaan kata, tentu kalau persamaan kata tinggal nanti dilihat maknanya ya, persamaan makna sebetulnya ya, persamaan makna. Misalnya kata apa yang maknanya sama? Misalnya kata ayah dengan kata bapak, begitu ya, betul ya? Kata ayah, kata bapak, sepintas itu sinonim kita. Tapi nanti kalau kita kaji lebih lanjut dalam medan makna, dalam kajian semantik lagi ya, medan makna, akan kelihatan mana yang bisa kita gunakan kata ayah, yang mana bisa kita pakai kata bapak. Ya, jadi secara umum betul ayah, bapak, papa, abi, begitu ya. Apa lagi yang sinonim? Ibu. Ya, kalau Ibu ya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Ibu motong. Ya. PPT-nya tidak berjalan. Jalan ya? Masih. Aduh. Iya. Sebentar. Masih di semantik. Nah, ini mengapa begitu? Tadi juga begitu, Ibu juga bingung. Padahal ini sudah lewat. Baik. Kalau begitu, sebentar. Ibu share di ini saja ya. Ibu share di... Sebentar. Ibu share di grup ya. Ibu share di grup, nanti... ya, saudara coba bantu sebentar. Bu Sulis share di grup dulu. Ini kelas 5A ya. Aduh, mohon maaf. Tadi juga tidak bergerak, itu heran. Bu Sulis sudah di kotak-katik tadi nggak bisa. Ya, ada yang bisa coba share kembali, Mbak? Ada yang bisa bantu share? Saya Ibu, saya akan bantu share. Ya, bantu ya Mbak. Ya. Tadi sudah ya, terus Mbak.
Istilah hakikat makna. Ya, bawahnya lagi, Mbak. Oke, satu lagi. Baik. Nah, di dalam semantik kita akan membicarakan tadi juga tentang relasi makna. Relasi makna itu artinya hubungan antara satu makna atau satu kata dengan kata yang lain, tapi dilihat dari sudut makna gitu pemahamannya ya. Nah, muncul istilah sinonim, antonim, kemudian polisemi, nanti ada homonim, homograf, homofon, homonimi, hiponim, hipernim, begitu ya, redundansi. Nah, Ibu hanya memberikan beberapa saja di sini. Nah, sekarang yuk kita coba gunakan memori kita. Mungkin saudara bisa menjawab tadi, kalau bicara sinonim, berarti kan logika kita, oh itu berarti makna kata yang maknanya sama, betul ya? Jadi tadi muncul kata ayah, ibu, apalagi umi, betul ya? Ayah, ibu, umi, mama, mami, apalagi ya? Ada yang lain, bunda, betul ya? Kalau ibu begitu ya, bunda misalnya itu adalah yang kita sebut dengan sinonim. Kalau untuk bapak, untuk laki-laki ya. Nah, nanti hati-hati tapi dalam relasi mana nanti kita akan membedakan tadi kata ayah beda dengan kata bapak nantinya. Nah, kalau kita bicara kita sudah masuk pada medan makna nanti ya di semantik. Oke. Tapi secara umum tadi sinonim tadi kata bapak, kata ayah, kata abi, kata apa lagi? Papa ya, papi. Apa lagi ya? Ada yang lain yang belum? Sudah manggil ayah saudara? Ada yang memanggil apa? Abi ya? Abi. Babe. Babe ya, babe. Buya. Abang. Ya. Didi, Ya, Bu. silakan Adelia. Apalagi ya? Sudah 6 ya? Udah banyak ya? Oke. Nah, itu kita bicara sinonim. Nah, sekarang yang antonim. Nah, antonim tentu lawan kata secara umum ya, lawan kata. Kemudian antonim misalnya apa? Tinggi, rendah, panjang, pendek, begitu ya. Secara umum seperti itu. Oke, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam kajian semantik. Kemudian tadi antonim, sinonim sudah ya. Kemudian nanti juga ada istilah homonim. Homonim, homograf, homofon. Ada yang bisa jelaskan nggak homonim? Homo itu apa sih? Satu. Satu. Homo itu sama. Yang paling mudah masuk bus untuk mengingat ini ya. Jadi homo itu kan sama kan? Coba lihat ke orang homo, dia homo loh gitu kan. Pasti dia sejenis. Betul nggak? Tuh, Yuda senyum tuh. Ya kan, jadi maksudnya memudahkan gitu ya. Jadi kata homograf, homonim itu sebetulnya hal yang harusnya mudah kita identifikasi. Ya walaupun nanti dalam kajian semantik tidak seperti yang Bu Sulis katakan tadi ya. Jadi nanti kita dalami. Nah, secara umum kalau orang bicara homo itu sama ya, iya. Nah, tinggal tadi nim. Ya, homonim apa yang sama? Homograf? Lafal, Bu, dan ejaannya. Ya, Jian? Homonim yang sama apa, Jian? Lafal dan ejaannya, Bu. Lafal ejaannya. Baik, contoh homonim apa sih contoh homonim? Contoh katanya. Sudah boleh di chat. Bu Sulis tulis ya. Homonim. Contohnya dulu deh. Homonim. Nah, cari contohnya dulu, baru nanti kita simpulkan. Contohnya apa ya? Homonim. Apalagi homofon. Contohnya apa? Oke, homograf. Nah, baik. Homonim, contohnya apa? Pada kata apa maksud Bu Sulis? Sulis tulis bulan, Bu. bagaimana? Bisa, Bu, bisa. Genting, Bu. Nah, bisa genting. Coba yang mana itu? Tulis ya. Kalau tahu dengan tahu, ini masuknya kemana? Tadi bisa
bisa yang artinya dapat dengan yang artinya apa? Bisa ular, paham ya? Nah, ini masuknya kemana? Oke, apalagi tadi? Genting ya? Iya, Bu. Genting. Genting yang artinya apa? Genting. Gawat. Gawat, gawat darurat, gawat ya. Ya. Genting artinya gawat dengan genteng. Atap rumah, Bu. Genting atap rumah atau genteng ngomongnya? Genteng, Bu. Genteng. Oke, atap rumah. Lagi, yuk kita daftarkan kata-kata. Nah, Bu Sulis menyebut teras dengan teras. Teras dan teras. Kalau pejabat, pejabat teras apa pejabat teras? Yang betul. Armani Hairiah. Kalau Bu Sulis tahu pejabat, pejabat yang penting. Pejabat, ya. Kalau pejabat, ini frasa ya, karena dua kata. Pejabat bla bla bla, lafalnya pejabat teras atau pejabat teras? Saudara melafalkannya apa? Bagaimana? Keras, Bu. Ya? Pejabat keras. Iya, pejabat teras. Pejabat teras itu artinya pejabat yang penting. Tapi kalau teras apa, Mbak? Mana kata teras? Saudara di rumah punya teras nggak? Halaman rumah, Bu. Ya, posisinya di depan biasanya ya, di depan rumah kita, bagian apa namanya, bagian yang terbuka itu disebut dengan teras rumah. Ya, jadi lafalnya betul yang teman sudah katakan, kalau pejabat tuh teras, dia menggunakan apepet. Tapi kalau teras itu artinya bagian depan rumah. Nah, ini harus difahami. Nah, Regan menyebut bulan dalam hitungan kalender, ya, bulan untuk satelit. Atau satu lagi bisa ditambah, datang bulan. Nah, loh. Ada kan, betul ya? Datang bulan. Nah, kata bulan itu, nah, kita masukkan ke dalam apa? Nah, ini harus difahami. Nah, sekarang yang homonim. Nah, homonim bisa, ya, homonim kata bisa yang artinya apa namanya dapat dan bisa yang artinya ular ya. Nah, Pramhasuti bisa jelaskan tentang makna kata homonim, Mbak? Ya, Pramhasuti. Ya, Pramhasuti, dengar Bu Sulis? Ya. Lebih izin minum dulu ya, tenggorokan sakit. Ya, Pramhasuti. Yang homonim, Mbak. Contoh homonim apa, Pram? Kata bisa tadi ya? Iya, bisa ular atau bisa dapat. Iya, bisa yang artinya dapat racun. Dan bisa yang artinya racun ular. Baik, itu betul itu contoh homonim. Nah, kalau begitu homonim itu apa, Mbak? Kata yang seperti apa? Kata yang memiliki satu ujaran yang sama tapi maknanya berbeda. Kata yang memiliki ujaran yang sama. Oke, ujaran yang sama berarti ujaran itu kita maknai lafal ya, betul ya? Lafal berarti ucapan, betul ya? Bisa difahami nggak? Lafal itu ucapan. Oke, kata yang memiliki ujaran atau lafal yang sama tetapi berbeda maknanya. Oke. Kemudian tadi kalau termasuk juga betul kuda, Dinda ya, kuda sebagai hewan dan kuda sebagai catur ya. Nah, sekarang Dinda coba buat kalimat, Dinda. Yuk membedakan antara kuda hewan dan kuda catur. Buat kalimat. Tapi betul kata kuda itu masuk ke homonim dia. Ya, Dinda. Membuat kalimat dari kata kuda. Kalau kuda hewan, misalkan saya melihat kuda di kebun binatang, dan dalam kuda catur saya bermain saya kurang tahu kalau misalkan kuda catur tidak bermain catur ya. Saat bermain catur, kuda saya ya kan? Iya. Apa kuda saya? Kuda saya dimakan mungkin. Ya, dimakan ya. Itu yang lain
Jadi baik, nah nanti itu akan kita bahas, paham? Jadi kita nanti akan melihat beberapa kosakata dia maknanya lafal atau ujarannya bisa sama, tapi maknanya berbeda. Tadi kata kuda, kemudian kata apa tadi kata bisa, begitu ya. Kemudian, nah Regan kalau bulan kalender dan bulan satelit kamu bisa bedakan, Regan? Ya Bu. Ya. Bikin kalimatnya gitu Bu. Ya. Yang kamu maksud dengan bulan kalender itu seperti apa maksud Bu Sulis? Ya, saya melihat bulan di atas langit, itu bulan satelit. Saya melihat bulan di atas langit. Itu denotatif kan? Ya. Betul ya? Denotatif ya, paham ya? Bisa denotatif mana sesungguhnya. Jadi ada Regan melihat bulan di langit, betul ya? Ya, jadi ada bulan di langit. Baik, berarti bulan sesungguhnya. Oke, kemudian ya, saat ini bulan Oktober tanggal 12. Ya, hari saat ini bulan Oktober. Jadi ya bulan itu yang dimaksud Regan, bulannya sebagai apa, Regan? Bulan kalender Bu, kalau itu. Ya, bulan kalender. Baik ya. Jadi lafalnya sama tapi maknanya berbeda. Nah. Baik, mengenai apa lagi ya contoh dari homonim? Ya, betul Nanda. Hak bagian sepatu saya haknya lepas, tapi saya mau meminta hak saya. Hak saya pada orang tua untuk memberikan uang bulanan. Nah, loh, gitu kan? Ya, hak sepatu saya lepas. Ya, karena itu saya mau meminta hak bulanan saya dari orang tua. Nah, jadi ada kata dua hak di dalam kalimat yang Bu Sulis utarakan, tapi kedua kata hak itu memiliki makna yang berbeda. Hak yang satu adalah bagian belakang sepatu, begitu ya? Regan tahu nggak? Kok Bu Sulis bilang hak sepatu, Regan? Hak tapi dia sepatu. Iya Bu. Ya, jadi bagian belakangnya kalau sepatu perempuan biasanya ya, kalau laki-laki tidak punya hak dia ya. Sepatu perempuan punya hak. Nah, itu antara hak yang maknanya bagian sepatu dan hak yang artinya milik. Nah, itu juga lafalnya sama tapi maknanya berbeda. Apalagi ya? Satu lagi. Rapat kerjasama tutup rapat. Oh, rapat yang artinya kerjasama dengan tutup rapat. Maksudnya apa, Mbak Anissa? Bisa jelaskan, Mbak Anissa? Jadi ada yang rapat Bu, rapat kerja sama tutup pintu itu rapat-rapat kayak gitu loh Bu. Tutup pintu itu rapat-rapat. Rapat tertutup gitu. Oh, oke. Kata rapatnya ya, yang dimaksud ya? Iya Bu. Yang dimaksud kata rapat, baik. Rapat yang berarti bukan tutup rapat. Rapat itu artinya tidak ada celah, betul ya? Lihat, jadi nanti lihat kamus ya. Iya, semuanya Bu. Nanti wajib mengunduh kamus di ponsel ya. Jadi kalau semantik bingung makna, buka kamus. Pahami cara kerja kita nanti ke depan ya. Jadi yang dimaksud teman saudara itu adalah rapat yang artinya cenderung kepada rapat kerja. Jadi membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, begitu ya, rapat kerja. Dan tadi kata rapat yang berarti tadi tidak ada celah. Jadi misalnya kalau pintu, dia tutup pintunya tanpa ada celah. Nah, oke, kata rapat ya. Nah, itu adalah homonim. Jadi homo itu cara sederhana, cara bodoh ini ya, berpikirnya adalah, oh homo itu kan sama, betul. Tinggal nanti dilihat yang sama apa. Oh, yang sama adalah lafalnya. Jadi kalau nim itu homonim, yang sama adalah ucapannya, yang sama lafalnya, yang sama tulisannya, tapi maknanya berbeda. Nah, itu homonim. Sekarang kita lihat kalau homofon. Homo sama fon itu apa ya? Contoh homofon apa? Kalau Bu Sulis menyatakan bang dengan bang, nah tadi tahu dan tahu juga baik, tahu dengan tahu ya, walaupun tulisannya sama ya, tapi lafalnya dia berbeda. Tahu dalam kurung tahu. Apa lagi ya?
pakaian dan musik aliran rock, Bu. Ya, rock aliran musik dengan rock. Nah, walaupun tadi tinggal tulisannya dia pakai bahasa Inggris atau Indonesia, betul ya? Nah, itu itu kita sebut dengan apa? Masa dan masa ya. Sepintas kita seakan-akan itu sama kan? Padahal ada penekanannya. Nah, masa yang berarti kurun waktu, masa yang berarti banyak orang, begitu ya. Nah, kata-kata seperti ini kita sebut apa? Homonim bukan ya? Tapi apa? Homograf. Homofon ya, Bu? Ya, homofon. Ya, yang sama apa? Fonnya yang sama apa? Ucapannya, bunyinya. Laporannya, Bu. Yang sama ucapannya, betul ya? Sama ucapan. Sama juga kan kalau Bu Suli bilang, lu mau kemana sih? Gue mau ke bank, gitu kan? Artinya mau ke bank, tapi tiba-tiba, bang Gojek, gitu kan? Nah, jadi tadi kata bank yang berarti tempat menyimpan dan mengambil uang, dan kata bank yang berhubungan dengan tadi dengan jenis kelamin laki-laki misalnya, begitu ya, yang seringkali berhubungan dengan profesi tukang ojek ya saat ini, begitu ya, saat ini. Nah, ini semua kita sebut dengan homofon. Sekarang kalau homograf apa? Yang sama apa? Ejaannya, Bu. Ejaannya apa misalnya? Nah, Bu Suli menulis itu. Serang. Apalagi? Apel sama apel, Bu. Iya, apel sama Apel. apel sama apel. Nah, Bebek sama bebek, Bu. baik. Bebek sama bebek. Nah, ya kalau kamu apel, bawa apel lah sekali-sekali, gitu kan? Jangan baunya cilok melulu gitu kan? Bawa apel lah sekali-sekali. Nah, kata apel dan apel betul. Nah, kata serang yang dan kata serang beda kan? Kalau serang berarti apa? Maksud Bu Sulis? Sudah tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Serang, Bu. Begitu kan? Kata serang yang berarti kota, begitu ya, kota di di Banten, dan kata serang yang berarti menyerang lah. Bebek dan betul ya, bebek goreng dan rujak bebek, begitu. Nah, ini disebut dengan apa? Homograf. Betul ya? Graf itu apa sih, Yuda? Graf itu ini, Bu. Kalau Bu Suli bilang graffiti, Ibu bilang graffiti, nyambung nggak? Graffiti apa? Tulisan, paham nggak? Betul ya? Homo tuh Ya, sama, Bu. paham nggak? Ini Ibu membantu cara memudahkan mengingat gitu loh. Homo tuh sama. Ingat graffiti. Kalau begitu kan berarti homo itu sama. Graffiti yang sama apa? Tulisannya kan? Betul ya? Nah, coba lihat nih, apel, bebek, bebek, serang, ya kan? Ras, teras, betul ya? Apalagi? Nah, yang sama apa? Yang sama tulisannya, tetapi lafal, ucapan, dan maknanya berbeda itu adalah homograf. Jadi intinya nanti kalau saudara dapat topik tentang relasi makna, masuk pada homonim, homofon, homograf, nah tinggal diingat saja lah cara yang tadi Bu Sulis ajarkan ya. Nah, itu akan kita pelajari. Jadi, nah termasuk juga tadi ada sinonim, antonim, homofon, homonim, homograf, kemudian polisemi. Nah, polisemi itu kita bicara tentang sebuah kata yang maknanya banyak. Jadi maknanya tidak hanya satu. Ya, misalnya kata apa ya maknanya banyak? Daun, Bu. Mana apa, Mbak? Daun. Daun, baik. Mana kata daun? Nah, lihat di kamus coba. Kata daun maknanya apa saja? Apa, Yusro? Yang pertama. Ada daun sirih, naik daun, dan daun telinga. Ya ada daun sesungguhnya itu ya.
kemudian naik daun. Nah, jadi walaupun nanti didekatkan dengan kata lain menjadi frasa dia. Jadi, nah, oleh karenanya mengapa tadi di awal sekali Ibu katakan, belajar semantik tidak hanya bicara soal makna. Kita akan berbicara soal kata. Kita akan bicara soal frasa. Artinya kita juga akan bicara soal morfologi juga, berdekatan dengan morfologi. Jadi, mengapa konsep kata, konsep frasa, klausa, kalimat harus sudah difahami. Nah, ini akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan belajar tentang tadi hipernim. Tadi misalnya kata burung misalnya ya, bukan burung ya, kata burung, di bawah kata burung itu nanti ada apa nama beo, kemudian cucak rowo, nah itu ya. Kemudian misalnya di atasnya adalah bunga, di bawahnya ada matahari, mawar, melati. Nah, jenis-jenis bunga itu kita bicara soal tadi hiponim dan hipernim gitu ya. Ya, lanjut yang lain. Berikutnya, Mas. Oh, oke. Ini nanti tugas akhir ya, tugas akhir. Nanti individu membuat makalah menggunakan salah satu teori dihubungkan dengan mata kuliah semantik. Ini di akhir nanti tugas akhirnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai hal yang tadi sudah Bu Suli jelaskan, pengantar untuk semantik. Kali kedua kita bertemu ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Ya. Mungkin itu, Bu. Yang Ibu kirimkan di grup mengenai pembagian materi ya untuk tugas kelompok. Baik. Iya kan, saya sudah sempat baca nih. Ya. Ada 9 ya, 8 lah, Bu. Nah, dengan yang di RPS itu seperti agak-agak berbeda gitu ya, Bu isi. Oh, ada yang berbeda ya? Penjabarannya. Penjabarannya, tapi berbedanya di mana, Mbak? Aduh, mohon maaf. Pembagiannya doang sih, Bu, mungkin ya perbedaannya. Sama kayak misalnya di RPS ini, pertemuan mungkin kedua gitu. Oh, ya. Hanya minggunya ya? Minggunya? Iya. Oke, minggunya, tapi topiknya sama kan? Iya, kurang lebih sama, Bu. Iya, kurang lebih sama. Ya, jadi ya tidak apa-apa berbeda minggunya begitu ya. Ya, nanti silakanlah kalau mau disebutkan kelompok berapa. Masa mau langsung kelompok 3 gitu kan? Ya terserah juga lah, saudara boleh-boleh saja gitu ya. Tapi intinya ya Ibu akan jelaskan. Yuk kita buka di grup WA ya, WhatsApp ya, 5A ya. Baik. Ada 9 materi ya. 9 topik. Nanti mungkin 8 deh, Bu, itu. Kalau yang 9 itu kan persoalan yang berkaitan dengan semantik dalam berbagai jurnal ya. Mungkin 8 ya, Bu, itu. Ya, 8 ya, 8. Nanti 9-nya kita bahas bersama. Ya, betul 8. Nah, nanti sisa pertemuannya oke, dibagi 8 ya. Oke, Bu Jules jelaskan. Jadi nanti setelah ini, nanti saudara membagi kelompok menjadi 8 kelompok. Kemudian diskusi kita mulai minggu depan, begitu ya. Kita mulai minggu depan, sehingga Ibu mengidealkan semua kelompok, artinya 8 kelompok itu sudah mengumpulkan makalah dan PowerPoint H-1 sebelum kuliah. Kita sepakat ya, H-1 sebelum kuliah, semua makalah dan PPT sudah dikumpulkan pada koordinator. Nanti dibuatkan link Google Meet-nya gitu ya, link Google Meet dibuat linknya sehingga semuanya bisa mengumpulkan di dalam link tersebut. Nah, berikutnya yang harus difahami adalah
Ibu mengidealkan pada saat nanti saudara menyusun makalahnya, Ibu berharap saudara menyusunnya dengan cermat, dengan menggunakan sistematik, mengarah kepada sistematika penulisan skripsi. Bisa difahami ya? Ibu Sulis bilang mengarah itu artinya saudara cermatlah begitu, ya. Nah, apa yang Bu Sulis inginkan? Ibu menginginkan saudara dapat mengutip dengan benar. Jadi kutipan itu Ibu ingin sudah diparafrasa. Kalau Bu Sulis bilang parafrasa, ada yang tidak paham? Oke, Pramhastuti, kalau Ibu Sulis bilang parafrasa atau paraphrase apa Mbak? Parafrasa itu Mbak? Apa ya, kutipan yang kita ambil dari tulisan lain. Oke, betul. Terus? Jadi entah itu kalimat langsung atau tidak langsung. Oke, kemudian? Diapakan? Mengambil dari inti kalimatnya sama tapi kita rubah susunan kalimat. Kalimatnya sama? Kalau kalimatnya sama nanti kamu kalau diturnitin kena itu. Oke, Bu Sulis ulangi ya. Bu Sulis jelaskan. Yang Bu Sulis maksud dengan parafrase itu artinya saudara wajib mengambil pendapat dari buku, dari artikel, dari koran, dari data, paham ya? Bu Sulis menyebutnya itu punya orang, bisa difahami nggak bahasa sederhananya ya? Jadi saudara boleh mengambil pendapat orang lain dari buku, dari artikel atau dari artikel jurnal maksudnya ya, dari disertasi, dari apa lagi? Dari e-book, dari apapun tuh boleh diambil. Tetapi cara mengambilnya harus benar. Dengan menggunakan sistem parafrase atau paraphrase ya. Parafrasa itu artinya apa? Saudara baca bagian yang akan dikutip. Jadi yang punya orang tadi saudara baca. Setelah saudara baca, simpulkan sendiri. Bisa difahami? Setelah bisa menyimpulkan, tulis sendiri dengan kalimat saudara. Bisa difahami? Tulis sendiri dengan kalimat saudara. Itu kalimat kita sendiri. Nah, kalau sudah kita tulis ulang dengan kalimat kita, jangan merasa itu punya saudara atau punya kita. Bukan. Itu tetap punya orang. Sehingga dalam kurung, identitas penulisnya harus disertakan. Saudara mengambil dari buku kah? Kalau dari buku berarti dalam kurung ada nama pengarangnya. Betul ya? Ada nama pengarangnya. Misalnya Abdul Khair. Khair, kemudian tahun bukunya berapa? Misalnya 2010 misalnya. Nah, setelah 2010 titik 2 2010 kemudian barulah nomor halaman. Misalnya halamannya berapa? Halaman 5. Nah, kurung tutup misalnya seperti itu. Kalau itu dari buku, kalau itu dari jurnal atau dari artikel, maka yang muncul adalah nama penulis, kemudian tahun terbit. Bisa difahami? Itu masuk di dalam body note. Kalau Bu Sulis bilang body note, paham Yudatria? Bu Sulis menyebut body note, paham? Paham Ibu. Oke, artinya tulisan kita, nyambung nggak? Body note itu artinya tulisan kita, karena aturan sekarang adalah tidak ada batas yang tegas, yang jelas antara pendapat orang dengan pendapat kita. Betul ya? Jadi dia menyatu. Menyatu itu artinya masuk ke dalam teks kita, ke dalam tulisan kita. Oleh karenanya kita harus sadar bahwa kalau kita membaca punya orang, walaupun itu sudah kita ubah, paham ya dengan parafrase, itu bukan punya kita, paham nggak? Itu bukan punya kita, itu tetap punya orang lain. Nah, kita wajib menerapkan dalam kurung, ya kita ambil dari buku siapa, atau dari jurnal siapa, atau dari skripsi siapa, atau disertasi siapa misalnya, atau dari koran apa, begitu ya. Nah, itu yang bisa disebut dengan parafrasa. Bisa difahami ya, paraphrase. Jadi tidak boleh lagi saudara mengerjakan makalah dengan kopas di kanan. Seringkali yang kita lakukan, Ibu tidak menyatakan mahasiswa, kita lakukan lah, termasuk Bu Sulis lah kita, begitu ya. Seringkali yang kita lakukan hal yang salah kan. Pada saat kita buat makalah nih, di depan kita Ibu yakin banyak nih, banyak teks di depan di komputer kita, betul ya? Ada buku A, buku punya B, makalah punya A, jurnal punya B, atau jurnal C, itu kita buka semuanya. Kemudian apa? Kita kopas kan? Betul ya, kita copy paste ya.
kita ambil kata Indonesia copy paste apa ya? Ada yang tahu? Kopas? Copy paste? Apa? Kata Indonesianya? Menjiplak, Bu. Ya? Salin Anissa? ulang ya, Bu. Yuda? Ada yang tahu? Salin dan tempel itu. Salin Udah? ulang, Bu. Ya, salin ulang atau salin dia? Nanti dicek ya. Ibu tidak menggunakan kata Indonesia yang baik ya, tapi nanti kita cek. Nah, jadi yang sering kita lakukan kan menempel, kan kita ambil punya orang, kita masukkan ke dalam tulisan kita, seakan-akan punya kita, betul ya? Dan tidak ada identitas sama sekali di dalam teks yang kita tulis itu. Ya kan kita gabung semuanya, yang penting nyambung kalimatnya, betul ya? Nah, kemudian di belakangnya biasanya kita jadikan referensi kita banyak tuh biasanya. Nah, persoalan yang muncul, kesalahan kita adalah di belakang banyak referensi, tapi di dalam body note ternyata tidak satupun ada kutipan itu diambil dari buku siapa, diambil dari artikel punya siapa. Itu adalah cara kerja yang salah. Yang benar, yang Bu Sul inginkan tadi, kita wajib mengambil pendapat dari orang lain, bisa disebut orang lain saja ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari data statistik, bisa dari manapun saja, tetapi tetap itu punya orang lain, paham tidak? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita baca betul bagian yang kita anggap mendukung apa yang kita tulis. Nah, mengapa kita perlu mengambil pendapat orang? Karena kita bukan siapa-siapa. Untuk memperkuat tulisan kita harus mencari pendapat para ahli misalnya ya, atau hal-hal lain yang sekiranya memperkuat tulisan kita. Sehingga setelah kita baca punya orang lain, kemudian kita anggap sesuai dengan apa yang mau saya tulis, nah itu boleh dibaca, kemudian simpulkan sendiri, tulis ulang dengan kalimat kita. Bisa difahami caranya? Tulis ulang dengan kalimat kita, tapi jangan lupa itu bukan punya kita. Karena idenya punya orang lain kan. Nah, tetap dalam kurung kita tuliskan identitasnya, kita ambil dari punya siapa. Dari artinya kalau itu buku berarti ada nama pengarang, ada tahun terbit, ada halaman. Kalau itu jurnal berarti hanya ada nama penulis, kemudian tahun terbit. Nah, itu. Kemudian Ibu juga ingin nanti di dalam makalah saudara coba nanti dicari ya. Cari 1 atau 2 artikel lah itu ya. 1 atau 2 artikel artikel jurnal maksud Bu Sulis ya. Artikel itu yang Bu Sulis maksud artikel adalah jurnal. Jadi 1 atau 2 artikel yang ditulis oleh siapapun, lihat di jurnal begitu ya. Dan sesuai dengan topik yang dibahas. Paham nggak? Misalnya topik yang pertama minggu depan misalnya membahas tentang apa? Nah, konsep tanda, lambang, jenis semantik ya. Nah, misalnya saudara cari artikel yang bicara tentang misalnya apa? Makna lambang dalam semantik misalnya, atau makna pesan lambang dalam semantik misalnya ya. Carilah artikel-artikel yang hampir sama lah topiknya. Nah, itu nanti masukkan di dalam makalah saudara, nanti dibahas di bagian akhir. Bisa difahami ya? Jadi setelah buat makalah nanti ada bagian akhir, saudara mereview, saudara mengutarakan 2 makalah yang ditulis oleh orang lain. Nah, kita coba itu nanti diskusikan maksud Bu Sulis ya. Tapi itu sudah ada dalam makalah saudara. Kalau saudara menguasai Mendeley, ada yang menguasai Mendeley? Kalau ada boleh menggunakan software Mendeley pada saat membuat makalah itu, sehingga nanti di daftar pustakanya dia langsung keluar kan urutannya begitu ya. Tidak usah dibuat manual kan, kalau Mendeley kan seperti itu. Ya, sistematikanya umum saja, maksudnya umum itu walaupun Ibu minta seperti skripsi tapi tidak ada bab 3 lah, nggak usah pakai bab 3. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan itu ada latar belakang, ada masalah atau pembatasan masalah silahkan ya, atau rumusan masalah boleh, kemudian ada tujuan penulisan. Jadi itu ya, jadi bab 1 isinya itu.
Kemudian bab 2, tentu bab 2 adalah inti dari apa yang diperbincangkan. Tadi kalau misalnya topiknya yang minggu depan tentang konsep tanda dan lambang, jenis semantik, maka di dalam bab 2 harus ada konsep, harus ada hal-hal yang berhubungan dengan konsep tanda dan lambang, harus ada jenis-jenis semantik. Itu harus diuraikan semua di bab 2. Bisa difahami ya di bab 2. Kemudian di bab 3 kita tutup saja dengan simpulan dan saran. Jadi simpulan yang ada di bab 2 seperti apa? Nah, masukkan di bab 3 sebagai simpulan. Ya, itu Ibu hanya meminta urutannya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tugas kelompok dulu ini. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Cukup, Bu. Cukup bisa difahami ya. Dicoba ya, Ibu tahu tidak mudah, iya. Ya, Ibu tahu tidak mudah karena Ibu meminta saudara menulis dengan penuh hati-hati. Jadi menulis makalahnya tidak dengan cara lama yang biasa kita lakukan. Ibu tidak menyatakan saudara lakukan yang kita lakukan. Mungkin Bu Sulis juga melakukan hal yang sama. Bisa pahami ya? Artinya yang selama ini kita lakukan adalah hal yang salah. Nah, kita sama-sama coba menulis dengan cara yang benar. Dengan harapan kalau saudara di semester 3 sudah Ibu paksa untuk membuat makalah dengan benar, maka Ibu yakin semester 4, nanti semester 7, saatnya saudara nanti mau skripsi semester 7 ya, begitu ya, maka tadi dosen saudara pasti akan senang, karena saudara sudah mampu menulis dengan baik, itu pasti. Ya kan? Tidak lagi marah-marah gara-gara semuanya copy paste. Gara-gara semuanya mengambil punya orang tanpa ada identitas diambil dari mana, ya. Jadi Ibu inginnya seperti itu. Kemudian pesan Bu Sulis terakhir adalah Ibu berharap semua anggota kelompok bekerja maksimal di dalam kelompok. Bisa difahami ya? Nah, saudara boleh melaporkan kepada Bu Sulis, Japri, jika ada anggota yang tidak mau bekerja secara kelompok. Walaupun Ibu tahu yang tidak mau bekerja secara kelompok itu biasanya orang yang sama. Orang yang sama dari waktu ke waktu. Betul nggak, Yuda? Ya, biasanya orang yang Betul, Ibu. dari waktu ke waktu. Nyebelin itu, betul kan? Nyebelin itu. Kalau ada obat tidur, kasih aja obat tidur, dia suruh tidur dia. Ya, Ibu mengidealkan semuanya bekerja maksimal dengan harapan. Dengan harapan, saudara mampu memahami dan mampu menjelaskan dengan baik topik yang sudah Ibu bagi. Begitu. Nah, kalau saudara bisa menjelaskan dengan baik kan artinya ilmunya dapat, gitu loh. Betul ya? Jadi bukan sekedar lagi angka. Yang lalu rasanya Ibu sudah menjelaskan, Regan masih ingat nggak Regan? Kalau nilai B itu berapa sih Regan? Nilai B itu rentangannya berapa Regan? Dari 69 sampai 79 Ibu. Sampai 79 ya? 69 apa 68 atau nanti dicek ya, 68 singkat Bu Sulis itu. 68 itu kan kecil kan, rendah kan, betul nggak Regan? Iya kan? Betul. Iya. Iya, artinya apa? Mendapat nilai B itu mudah, betul nggak bisa katakan begitu? Iya. Nah, kalau nggak percaya coba lihat nilai saudara. Rata-rata dapat B kan, kalaupun apes gitu loh. Betul kan Yuda? Iya, Bu, betul. Ya? Nah, artinya apa? Artinya saudara bisa mendapat lebih dari itu gitu loh. Dapat A juga bisa gitu loh. Dan tidak perlu sampai berdarah-darah, paham nggak? Nah, ini harus Ibu sampaikan gitu loh. Agar saudara sadar bahwa, oh iya Bu Sulis benar gitu kan. Saya harus ngejar nilai A. Tapi bukan hanya A saja, ilmunya harus saya dapat gitu loh. Karena tadi 79 kan A. Betul ya? Ya 80 ya. 79,5 tuh A. Dan seringkali saudara mungkin kaget juga, kok gue dapat A ya? Ada kalanya kaget begitu. Senyum tuh Yuda tuh. Ya kan? Mengapa dapat A? Nah, ya itu karena penilaiannya tadi harus Ibu sampaikan. Ibu harus menjelaskan gitu loh. Agar saudara paham, oh Bu Sulis maunya seperti ini. Oh Bu Sulis benar gitu kan. Sehingga dengan cara seperti ini, Ibu ingin semua melakukan aktivitasnya secara maksimal begitu loh. Sehingga bagi Ibu memberikan nilai A itu hak mahasiswa gitu loh. Kalau Bu Sulis.
Iya, tapi jangan kebangetan, jangan kurang ajar juga gitu. Mohon maaf ini ya. Ibu agak lupa, nggak tahu ada nggak mahasiswa di kelas ini ya. Semisal lalu ibu sampai marah besar gitu loh. Jadi ibu sudah katakan kalau Bu Sri ngasih tugas jangan jangan eh, tugas orang lain di aku tugas sendiri, artinya kopas gitu kan. Jangan lakukan kebohongan seperti itulah, ibu katakan. Masih ada juga. Awalnya dia selalu minta Bu Sulis memahami, misalnya gini, UTS-nya dia telat, alasannya dia mau ke sini, ada kegiatan ini, dia mau pulang kampung, selalu aja alasan. Ibu sampai sabar. Kalau dekat mau gua timpuk nih, jujur aja, ibu berpikirnya begitu, mau gua timpuk nih gitu ya. Tapi sebagai orang dewasa ibu harus sabar kan. Tapi ujung-ujungnya ternyata betul juga, intuisi punya ada yang tidak beres. Ternyata belakangan gua dikadalin juga kan, sudah UTS-nya sendiri, UAS-nya juga sendiri, jadi artinya tidak sama-sama. Alasannya selalu ada. Tugasnya ternyata tugas teman lain. Dengan cara diganti covernya, diganti sedikit bagian. Memang Bu Sulis nggak, Ibu baca atau nggak? Paham nggak? Kalau Bu Sulis menemukan itu, ya Ibu juga orang yang sedih gitu loh. Ibu sedihnya apa, ya Allah, padahal kan saya inginnya mahasiswa saya itu jujur gitu kan, saya ingin, jadi ibu merasa gagal juga sebagai orang dewasa di kelas, paham nggak? Iya. Nah akhirnya ya ibu cari teman yang tugas akhirnya itu mirip gitu ya, mirip kan, depannya diubah kan, depannya sedikit diubah. Ya ibu tanya, ibu telepon, coba kamu cerita gimana kemarin ngumpulkan tugasmu gitu kan. Akhirnya ketemu kan, kamu ternyata memang betul. Ya sudahlah, ibu tidak kasih beri nilai. Tapi lagi-lagi apa, sistem kita ya, dia dapat C-nya dapat C gemuk, dapat D tapi D-nya mepet ke C. Ini dapat apa? Dapat C kan? Iya. Nah, lulus juga kan? Betul kan? Nah, ini yang harus dipahami mahasiswa. Paham ya? Ibu sengaja bicara apa adanya, tidak bermaksud mendiskreditkan mahasiswa, tapi justru ibu ingin saudara berpikirlah bahwa ibu sudah mendudukkan persoalan dengan benar, maksud Bu Sulis begitu ya. Termasuk tadi kalau bicara kelompok, bekerjalah dengan benar di kelompok begitu ya, agar saudara dapat ilmunya ya. Nah, nanti minggu depan semua makalah sudah dikumpulkan, nanti bantu koordinator membuat link ya, link pengumpulan tugas, tapi dari waktu ke waktu makalah dan PPT boleh disempurnakan. Kita sepakat ya, makalah dan PPT boleh disempurnakan. Tapi ibu minta minggu depan semua makalah dan PPT sudah dikumpulkan agar kewajiban kelompok 1 dan kelompok akhir sama. Kita sepakat ya, kewajiban kelompok 1 dan kelompok akhir sama, semuanya dikumpulkan pada waktu yang sama. Baik, mengenai tugas bisa difahami? Ada yang bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang keberatan? Tidak. Janganlah ya, enggak lah ya. Dicoba ya, dicoba. Saudara pernah nanti dicari cara membuat parafrasa gitu ya. Cari laman internet kan banyak tuh cara mengubah teks orang lain, kemudian diparafrasakan, diparaphrase begitu ya. Kemudian masukkan ke dalam teks kita. Jadi intinya kalau Bu Sulis pakai bahasa sederhana, parafrasa itu artinya tadi kita baca, kemudian kita simpulkan, tulis ulang. Nah, gitulah sederhana. Ya. Tapi itu juga bukan punya kita, itu juga punya orang gitu. Selama ini kan kita sudah tidak memparafrasakan, betul ya, kita ambil saja punya orang, kita gabung-gabung kan? Betul ya, yang sering dilakukan adalah kita menggabungkan tulisan-tulisan orang, baik di buku, di jurnal, baik di mana sajalah gitu ya, kita gabung-gabungkan dan seakan-akan itu punya kita. Nah, cara seperti itu tidak benar. Akan ketahuan tidak pada saatnya nanti kalau di tahun saudara digunakan Turnitin atau software yang lain ya, Turnitin kan salah satu. Turnitin untuk ujian, syarat ujian, maka skripsi saudara tidak akan lolos, betul ya? Karena tadi merah-merah dia. Karena semuanya sama, maksud Bu Sulis gitu, sama dengan aslinya, sehingga
dari sekarang coba belajar dengan cara yang benar, parafrase dengan cara yang benar, dengan harapan nanti kalau skripsi saudara sudah terbiasa. Ibu juga tidak menyatakan tahun lalu kakak kelas saudara juga turnitinnya 100% tidak. Tahun lalu juga sudah hanya masih disarankan begitu ya, masih disarankan untuk cek turnitin, tapi tidak menjadi syarat mutlak ujian, paham tidak? Yang lalu ya. Ya, tetapi Bu Sulis selalu meminta kepada mahasiswa ibu yang ibu bimbing untuk turnitin. Tapi dari awal, ya silahkan Pramudiasuti ya off cam. Tapi dari awal sudah ibu ajak ngobrol seperti ini, begitu loh. Jadi dia paham, oh ya turnitin tujuannya ini. Tapi pada saat mereka turnitin dengan senangnya mereka, Bu, kemiripan saya hanya 20% loh, Bu, saya 18%, Bu. Dalam hati ibu, subhanallah, luar biasa. Karena syarat kita kan 30%, 20, kemarin itu berapa? 30% ya atau 25%. Jadi artinya apa? Ternyata mahasiswa juga kalau diarahkan dengan benar, diajak berpikir dengan baik, kemudian bicara juga dengan hati, begitu ya. Ternyata mereka mampu juga. Ada yang, Bu, saya 15%. Tapi ada juga, Bu, saya 32%, Bu. Dia bilang dengan sedih dia. Ibu katakan, nggak apa-apa, Mas. Ayo, coba. Mau nggak kamu ngubah lagi? Ibu katakan. Karena kan belum ujian ini kan. Mau nggak ngubah lagi? Mau, Bu. Oke, yuk. Sekarang kamu tahu nggak? Coba lihat. Hasil turnitinnya yang mana yang merah-merah. Dia tunjukkan. Ya, ini loh, Bu, merah-merah. Oke, sekarang kamu tahu nggak ini salahnya di mana? Nah, salahnya adalah mungkin cara kamu memparafrasenya, kamu masih melihat teks asli. Iya, Bu, saya caranya begitu, Bu. Jadi saya ambil kalimat punya orang separuh baru saya olah. Jangan, Ibu katakan, baca, pahami, simpulkan, tulis ulang, Ibu katakan. Nah, akhirnya dia coba lagi perbaiki, akhirnya 20% gitu ya. Dan itu menyenangkan kan, betul ya? Skripsinya bagus, turnitinnya juga bagus begitu, dan itu akan menjadi kebanggaan sebetulnya pribadi. Walaupun tadi syarat yang lalu, yang kemarin masuk Bu Sulis, ujian kemarin juga syarat turnitinnya masih belum dikedepankan masuk Bu Sulis gitu loh. Ya, jadi masih longgar sebetulnya. Nah, Ibu tidak tahu kalau era saudara nanti kan. Era saudara mungkin turnitin menjadi salah satu hal yang wajib begitu ya. Jadi mulai dari sekarang harus belajar. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mohon maaf. Baik, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Kalau Ibu lihat, tadi sudah 34. Ada yang keluar masuk ya? Sebentar Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Oke, Nanda Horia. Nanda ada? Nanda Horia? Nanda Horina ada? Di Google Meet mah ada, Bu. Ada ya? Mungkin Ada, mic-nya kamar mandi Fiona. Oke, Fiona Humaira. Fiona hadir, ada? Bu. Hadir, Bu. Hana Sahira. Hadir, Ibu. Ada tadi rasanya. Alia Visara. Rasanya Bu Sulis lihat tadi. Alia ada? Alia Visara. Kendala jaringan, Bu. Tadi keluar. Keluar ya? Tadi ada ya? Betul ya pandangan Bu Sulis ya? Oke. Ada, Bu. Ya. Putri Susi Hartati. Hadir, Bu. Oke. Akmalia Esadiani. Hadir, Bu. Ade Islamiati. Hadir, Ibu. Nabila Salsabila. Hadir, Ibu. Livia Carmelia. Hadir, Bu. Yuda Tria ada ya? Yuda Tria malah selalu muncul di layar Bu Sulis ini. Karisma Putri Cahyani. Hadir, Bu. Ananda Irvana. Hadir, Bu. Fadilah Dwianti. Hadir, Ibu. Tasya Damayanti. Hadir, Ibu.
Regan ada ya tadi ya, Regan Bahtiar, Ya, Bu. Hadir. Regan Bahtiar, Iya hadir Bu. ya oke. Rara Amiati, Hadir, Bu. Yusro Sayibah, ada tadi ya, Hadir, Bu. Yusro Sayibah, oke. Dinda Wulandari, tadi ada Dinda ya. Hadir, Bu. Baik, Rahmayanti Putri Rijanti, Hadir, Bu. baik, Pramastuti, ada tadi ya. Hadir, Bu. Ya, Novia Rahmawati, Guys. Hadir, Ibu. Nuri Askia, Hadir, Ibu. Anissa Nurani, Hadir, Bu Anissa. ya, Anissa Sania, Hadir, Bu. Adelia Putri, Hadir, Bu. ya, Agnia Anumila, Hadir, Agnia, Bu. oh, hadir ya Ibu tadi lihat, tidak lihat tadi sudah ada ya, oke. Aulia Nur Fadila, Hadir, Ibu. Jian Fatin, ada yang lihat Jian Fatin? Oh ada. Ini nggak dengar mungkin ya. Oke, Jara Alieda, Jara, Hadir, Bu. oke, Audra Rafa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya. Amani Hairiah, Hadir, Ibu. Firda Farhana. Hadir, Ibu. Baik, Ibu izin mengisi ini sebentar ya.